Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Baik sahabat online, how are you today in this morning? I hope you all in healthy. And today we will make sharing about some lessons. Di sini kita akan membahas mengenai makalah yang ke-9. Alhamdulillah sahabat online, sebelumnya saya haturkan jazakumullah khairan katsira untuk semua atensinya di segmen ngaji yuk. Alhamdulillah ternyata banyak yang ikut berpartisipasi dalam segmen ini. Mudah-mudahan segmen ini selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat online, untuk makalah 9 ini disebutkan inti dari makalahnya bahwasanya ada 2 kemaksiatan, yang mana masing-masing kemaksiatan ada yang langsung, ada yang masih dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala, ada juga maksiat tersebut adalah maksiat yang sama sekali tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita bacakan makalahnya sahabat online. Wal maqalatut tasi'ah an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa Syekh al-Imam Malik. Jadi ia katampi ti Sufyan ats-Tsauri, di mana beliau adalah Syekh al-Imam Malik, ya, gurunya Imam Malik. Apa isi kutipan dari makalah tersebut? Poin yang pertama kutipannya adalah kullu maksiatin fa innahu kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja gufranuha. Kullu maksiatin, setiap yang namanya maksiat nasya'at an syahwatin, yang timbul dari adanya hawa nafsu. Di mana konteks hawa nafsu di sini adalah aistiyakin nafsi ila syai'in, adanya keinginan kita pada satu perkara, itu yang namanya syahwat, ya. Jadi yang namanya syahwat, adanya penasaran dalam diri, adanya keinginan untuk memiliki sesuatu, adanya keinginan untuk melakukan sesuatu, itu adalah syahwat. Dimana kita sebagai manusia itu sangat susah sekali untuk mengendalikan syahwat tersebut. Jadi sekali lagi, kalau ada yang namanya syahwat yang bisa dikendalikan, itu syahwatnya yang bagus, ya, yang bisa kita rencanakan, bisa ke sini, bisa ke sana. Tapi kalau seandainya syahwatnya yang tidak bisa kita kendalikan, bahkan syahwat tersebut menjerumuskan kepada kemaksiatan, fa innahu yurja gufranuha, maka itu masih ada ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kemaksiatan tersebut. Jadi sekali lagi, kullu maksiatin nasya'at an syahwatin fa innahu yurja gufranuha. Yang namanya kemaksiatan yang timbul atas dasar kesyahwatan yang ada dalam diri sendiri, maka itu masih ada dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Jadi kalau seandainya kita punya keinginan pada suatu perkara dan kita sulit mengendalikannya, ya, naudzubillah, salah satunya contohnya anak-anak zaman sekarang, ya, yang berpacaran bebas, mereka yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, kalau seandainya mereka bertobat, mereka masih dapat pengampunan Allah. Ataupun ada syahwat ingin mengambil barang orang lain, contohnya, ya, itu kan suatu syahwat, keinginan untuk bisa memiliki hal yang diinginkannya, ya, tanpa bisa dikendalikan, maka ketika bertobat Allah masih bisa mengampuninya. Tapi bukan berarti
dengan adanya poin ini kita dianjurkan untuk melakukan kemaksiatan atau malah memotivasi kita untuk melakukan kemaksiatan? Tidak gitu, karena sejatinya orang yang benar atau orang yang baik di mata Allah yang tidak sama sekali melakukan kemaksiatan, walaupun ujung-ujungnya diampuni oleh Allah, tapi sebaik-baik manusia yang tidak pernah mencicipi atau tidak sama sekali ada niat mencicipi kemaksiatan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua dari makalah ini adalah kullu maksiatin nasya'at an kibrin aida walil padli fa innahu la yurja ghufranuha. Kullu maksiatin, setiap maksiat nasya'at an kibrin yang timbul atas dasar kesombongan, ya, yang mana arti sombong itu sendiri adalah di sini disebutkan aida wal padli, adanya rasa lebih utama, lebih unggul, lebih mulia daripada orang lain, ya, seperti jabatan lebih tinggi, kasta lebih tinggi, level lebih tinggi. Nah, itu adalah salah satu kemaksiatan innahu la yurja ghufranuha, yaitu kemaksiatan yang sangat sulit untuk mendapatkan ampunan Allah. Bahkan Allah tidak mengampuni atas dosa kesombongan tersebut, ya. Karena kalau seandainya sudah sombong, berarti itu kita sudah menyaingi akan kemuliaan Allah. Ya, karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki atas segalanya. Tidak ada yang bisa menyaingi akan kekuasaan Allah. Kenapa Allah sangat tidak menyukai orang sombong dan Allah tidak mengampuni orang-orang sombong? Li'annal kibr, karena yang namanya kesombongan itu li'anna maksiata iblis kana asluha. Yang namanya kemaksiatan iblis itu berasal dari diri si iblis itu sendiri, yaitu dari sifat takabur. Yang berasal dari dia harus menyembah Nabi Adam, yang notabene Nabi Adam berasal dari tanah dan iblis dari api, maka dia enggan untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, seperti itu, ya. Annahu iblis khairum min sayyidina Adam, ya, bahwasanya iblis itu merasa lebih bagus daripada Adam. Jadi Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang takabur, karena takabur identik, bahkan itu adalah sifat setan, sifat iblis. Dan yang namanya kemaksiatan dari syahwat ini seperti kejadian Sayyidina Adam. Wali anna zallata Sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwah, ya, bahwasanya kepelesetnya Nabi Adam dari kebaikan yaitu salah satunya berasal dari syahwat beliau, ya, dimana bisa babistiyaqihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwah al-manhi anha. Beliau dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon khuldi, ya, atau bukan saja melarang mendekatinya, tapi juga dilarang untuk memakannya. Sudah pasti ya, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai memakannya. Tapi beliau penasaran akan rasa dari buah khuldi tersebut, sehingga beliau mendekati dan memakan buah tersebut, yang akhirnya dia hilap akan kelupaannya, beliau hilap akan tidak bisa mengendalikan syahwatnya, sehingga Allah mengutus beliau untuk pindah ke bumi. Dan ini salah satu dasar kemaksiatan yang masih bisa diampuni oleh Allah, seperti itu, ya. Jadi intisarinya, ibrah yang bisa kita ambil bahwasannya syahwat harus kita pintar-pintar kendalikan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan syahwat, maka di akhir kita akan terjerumus dalam kemaksiatan. Dan yang kedua, kita tidak boleh memiliki sifat sombong, karena yang namanya sifat sombong itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat online, jadi untuk sharing kali ini sekian dulu. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.